Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup adalah kesempatan untuk kita bisa menikmati banyak berkat Tuhan. Salah satu kesempatan yang kita mau ambil hari ini adalah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan dan mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita siapkan diri kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan sediakan hari ini. Kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Pagi hari ini sebelum kami melakukan semua aktivitas kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Bicaralah Tuhan, ajar kami, didik kami Tuhan, agar kami mengerti tentang kehendak-Mu. Kami buka pikiran hati yang terbuka, biar urapan Tuhan turun juga, untuk kami boleh bisa siap menerima kebenaran-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah gandum dan lalang. Diambil dari Matius 13 ayat 36 sampai 43. Beginilah firman Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan daripada kerajaannya. Semuanya akan dicampakkannya ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu masih muda, tanaman gandum dan lalang sulit sekali dibedakan. Setelah mulai dewasa, mulai terlihat perbedaannya. Bulir-bulir mulai muncul pada gandum, sedangkan lalang tidak ada bulirnya. Hidup lalang adalah hidup yang sia-sia. Ditanam, tapi tidak menghasilkan apa-apa dan tidak bermanfaat apa-apa. Untuk itu akhir hidupnya dikumpulkan dan dibakar. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini kita mengetahui apakah hidup kita mau jadi gandum atau mau jadi lalang. Walaupun lalang dan gandum hidup bersama dan berdampingan, mereka menerima asupan yang sama, tetapi ada satu hal yang membedakan mereka, yaitu dari buahnya yang dihasilkan selama masa hidupnya. Tuhan ingin kita juga sebagai gandum menghasilkan buah pertobatan dan buah jiwa-jiwa yang harus kita hasilkan selama kita hidup. Ada orang-orang yang kita menangkan, ada jiwa-jiwa yang kita ajak ke gereja, ada orang-orang yang akhirnya mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan untuk jadi berkat buat banyak orang. Mari kita mulai menabur benih-benih kebenaran dalam kehidupan kita. Benih-benih pertobatan muncul di dalam kehidupan kita, hingga kita akhirnya bisa mendapat benih jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas kebenaran-Mu. Kami menyadari hidup kami adalah benih yang baik. Kami adalah anak-anak kerajaan yang telah diselamatkan untuk hidup kami bisa menyelamatkan orang lain. Kami mau jadi gandum yang menghasilkan buah yang banyak. Ada buah pertobatan dan buah jiwa-jiwa yang kami hasilkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tutup doa kita bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.